Sumber Tempo, mantan Wapres Yusuf Kala lakukan lobby Hovifah jadi Cawapres Anies Baswedan. Pimpinan lembaga survei menyatakan kepada kami, kalau Nasdem dan PKS Demokrat ingin menang dalam pertarungan 2024 dengan figur Anies ini, maka wakilnya dari NU. Karena faktanya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah sebagai basis NU itu belum mendukung Anies. Sehingga dengan figur itu ada tambahan kekuatan dari Wapres dari NU. Kalau tidak punya pengalaman juga punya tingkat kecerdasan, tingkat kemampuan yang cukup baik. Tidak perlu terlalu pintar, tapi tingkat intelektualnya baik. Ketiga, track record yang baik. Area Pemprov DKI, maka kami panitia silaturahim dengan Pak Gubernur. Banyak hal yang memang kami harus koordinasikan. Anies Baswedan, kalau menurut saya butuh orang seperti Hovifah untuk mengimbangi Ganjar yang sangat Jawa, NU-nya juga, kemudian ibu-ibu muslimat basisnya. Kalau itu terjadi, kita bikin asumsi 4 gubernur ini pertarungan yang keras. Dari dalam tidak berkurang. Nasdem dengan kekuatannya, PKS dengan kekuatannya, Demokrat dengan kekuatannya. Sehingga ketika wapresnya Anies dari luar, bukan dari partai politik, kemudian wakilnya juga dari luar, bukan dari partai politik, maka ada tambahan kekuatan dari kultur NU, sebagian paling tidak. Anda bisa bayangkan nggak kalau ada pertemuan satu organisasi, ya contohnya HMI itu, kemudian ada calon HMI terus mengatakan, jangan pilih calon ini, pilih yang lain. Bisa nggak? Anda bisa bayangkan, bisa ngamuk seluruh ruangan tuh. Pastilah saya ingin mengatakan pilihlah, itu kan pertemuan internal. Nah, saya kira tiga calon yang ada sekarang itu seimbang. Sosok yang ditampilkan dan dipasang-pasangkan dari awal, hemat saya itu akan lebih bagus. Ada duet Anies AHY, itu kan. Ada juga Anies Hovifah. Nama-nama ini tidak bisa mengunci kemenangan. Oleh karena itu, posisi Cawapres menjadi kunci. Jika ingin maju di Pilpres 2024, jangan lupa pilihlah Cawapres yang bisa memberikan insentif politik elektoral. Secara signifikan tentu saja harus bisa meningkatkan elektabilitas dan bisa menjamin kemenangan. Ternyata ada elemen baru yang memungkinkan Hovifah akan terus melaju untuk mendampingi Anies Baswedan seandainya memang pencalonan Anies tak bisa lagi dibendung. Sekali lagi, pencalonan Anies tidak bisa lagi dibendung, ya. Ketua Umum Ibu Hovifah Indar Parawansa yang juga Gubernur Jawa Timur terpilih menyampaikan undangan resmi kepada Pak Gubernur DKI. Ini juga silaturahim sesama gubernur kan harus saling ini ya, harus saling kula nuwun gitu. Sumber Tempo, mantan Wapres Yusuf Kala lakukan lobby Hovifah jadi Cawapres Anies Baswedan. Bakal calon Presiden Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket maju dalam pemilihan Presiden 2024. 3 partai pengusung bergabung dalam koalisi perubahan yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ihwal calon wakil presiden koalisi ini menyerahkan pada Anies untuk menentukan sendiri pendampingnya. Adapun sosok Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut-sebut sedang dilirik sebagai Cawapres Anies. Di koalisi kami semua figur berpeluang. Kalau Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Herbawi Taslim saat dihubungi pada Selasa 28 Februari 2023 dilansir Tempo. Hermawi menjelaskan, Hovifah jadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh baik dari sisi gender, rekam jejak maupun latar belakang organisasi. Adapun Hovifah merupakan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai ormas terbesar di Indonesia, Hermawi mengatakan suara NU penting bagi koalisi perubahan. Menyitir laporan majalah Tempo bertajuk Perintah Lurah Meminang Hovifah, edisi 26 Februari 2023, kubu Anies Baswedan sedang melirik Hovifah. 2 narasumber yang mengetahui lobby-lobby ke Hovifah bercerita, bekas Wakil Presiden Yusuf Kala berupaya menjalin komunikasi dengan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. Tujuannya, kata narasumber tersebut, menjadikan Hovifah sebagai pendamping Anies Baswedan. Menurut orang dekat Kala, Hovifah memenuhi syarat sebagai kader NU yang maju jadi Cawapres. Rekam jejaknya sebagai pemimpin Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur disebut-sebut diperhitungkan oleh Kala. Hermawi menjelaskan,
Hovifah jadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh baik dari sisi gender, rekam jejak maupun latar belakang organisasi. Adapun Hovifah merupakan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai ormas terbesar di Indonesia, Hermawi mengatakan suara NU penting bagi koalisi perubahan. Menyitir laporan majalah Tempo bertajuk Perintah Lurah Meminang Hovifah, edisi 26 Februari 2023, kubu Anies Baswedan sedang melirik Hovifah. Dua narasumber yang mengetahui lobby-lobby ke Hovifah bercerita, bekas Wakil Presiden Yusuf Kala berupaya menjalin komunikasi dengan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. Tujuannya, kata narasumber tersebut, menjadikan Hovifah sebagai pendamping Anies Baswedan. Menurut orang dekat Kala, Hovifah memenuhi syarat sebagai kader NU yang maju jadi cawapres. Rekam jejaknya sebagai pemimpin Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur disebut-sebut diperhitungkan oleh Kala. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan turut merespon pro kontra sistem pemilihan umum terbuka atau tertutup. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan lebih memilih sistem pemilu secara terbuka dibandingkan tertutup. Dia menilai sistem terbuka lebih sehat, karena itulah sistem pemilu terbuka akan lebih sehat, lebih baik untuk demokrasi kita, kata Anies saat ditemui wartawan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 22 Februari 2023. Dia menilai partai politik harus memberikan ruang yang lebih terbuka kepada rakyat yang merupakan pemilik hak untuk memberikan suaranya. Saya rasa kita ini akan sudah pada fase memberikan ruang partisipasi yang luas pada publik, kepada masyarakat, sehingga tokoh-tokoh itu hadir dan hubungan antara pemilih dengan orang-orang yang dipilih itu terbangun dengan terbuka, jelasnya. 8 partai sistem pemilu tertutup. Sebelumnya diberitakan sejumlah 8 partai peserta pemilu telah menyatakan dengan tegas menolak sistem pemilu. 8 partai itu Golkar sebagai inisiator, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, P3, dan Partai Gerindra. Kami menolak proporsional, tertutup, dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi, kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pada Minggu 8 Januari 2023 lalu. PDIP pilih sistem pemilu tertutup. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Perjuangan Harto Kristianto mengatakan sistem pemilu proporsional tertutup bisa membawa dampak baik karena bisa anggota dewan yang berdasarkan kualitas. Itu kalau proporsional tertutup menghadirkan anggota dewan based of quality. Ini yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kata Hasto saat menyampaikan pidato pembukaan dalam seminar nasional Daulat dengan mewujudkan kesejahteraan petani dan konsolidasi program Mari Sejahtera Petani atau MSP di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Jakarta pada Jumat 3 Februari 2023. Dia mengemukakan para anggota legislatif terpilih merupakan sosok yang mampu membawa perubahan fundamental bagi Indonesia. Perubahan fundamental yang dimaksud diantaranya perubahan budaya literasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengoptimalkan riset serta inovasi. Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional tertutup bisa membuat mereka yang terpilih tidak berdasarkan popularitas dan nepotisme. Sekjen PDIP ini juga menegaskan bahwa partainya tetap konsisten memperjuangkan penerapan sistem proporsional tertutup.